Anggapan bahwa Naruto itu karakter yang punya privilege dan memanfaatkan privilege itu terjadi pada beberapa momen. Ketika melawan Haku, duel lawan Sasuke, gelut sama Orochimaru, sampai solo versus squad lawan Pain. Kita diperlihatkan Naruto itu digendong sama Kyuubi alias Kurama. Tidak terbayangkan apa jadinya kalau misalnya Naruto itu nggak punya Kyuubi. Dan nggak cuman itu, Naruto itu ternyata anaknya Minato dan Kushina. Jadi dari lahir, Naruto itu punya banyak privilege. Cara dia anak Hokage, dan anak klan Uzumaki yang terkenal punya cakra yang melimpah. Coba kalau dia anak orang biasa-biasa aja, mana mungkin dia bisa jadi Hokage? Tapi, memangnya apa iya ya? Di video ini kita akan bahas dan bantah statement kalau Naruto itu cuma modal privilege. Gimana penjelasannya? Setelah yang berikut ini. Halo semuanya, gue kini punya rubrik baru yaitu analisa anime. Sesuai namanya, gue akan membahas anime dari segi karakter, plot, sampai ke fakta-fakta menarik tentang anime tersebut. Untuk episode perdana dari konten ini, gue akan membahas anime yang cukup dekat dengan gue yaitu Naruto. Dan sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita bahas dari anime Naruto, seperti beberapa plot hole yang masih belum terjelaskan, seperti teori kematian Hashirama Senju. Dan mungkin pertanyaan kayak, kok bisa ya Naruto yang notabene adalah anak dari Hokage keempat, tapi diperlakukan layaknya orang biasa-biasa aja semasa kecilnya. Serta kenapa Naruto tidak pernah diberitahu soal kedua orang tuanya, padahal Jiraiya dan Kakashi adalah orang yang sangat dekat dengan Minato. Apa mungkin emang ada alasan tersendiri ya? Dan seperti yang udah gue sebutin di awal, kita akan bahas dan bantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Naruto itu main karakter yang cuma modal privilege, berupa anak dari ninja yang hebat dan punya Kyuubi di dalam dirinya. Menurut gue ada 3 argumen. Pertama, Kyuubi itu biju yang paling sulit untuk dikendalikan. Kedua, Naruto sendiri itu belajar untuk menguasai teknik jutsu-jutsu lain seperti Rasengan sampai ke teknik Sennin mode. Ketiga, Naruto meski anak Hokage dan anak dari klan Uzumaki, dia justru tidak mewarisi kemampuan dan keahlian dari klan atau dari orang tuanya. Jadi langsung aja kita masuk ke argumen yang pertama. Kita mengenal Kyuubi atau biju ekor 9 ini sebagai monster yang begitu kuat namun juga sangat liar. Adanya Kyuubi di tubuh Naruto memang memberikan daya tambahan kekuatan dan cakra untuk Naruto. Seperti yang udah gue sebutin di awal, mulai dari lawan Haku sampai di arc penyerangan Pain di Konoha, Naruto setidaknya bisa survive karena sempat meminjam kekuatan dari Kyuubi. Tapi dari sekian banyak momen Naruto menggunakan cakra Kyuubi, tidak sekalipun Naruto itu punya kontrol terhadap cakra Kyuubi tersebut. Apalagi setelah Naruto memasuki wujud ekor keempat, Naruto akan benar-benar kehilangan kesadaran dan tubuhnya akan diambil alih oleh kebencian dari Kyuubi. Selepas lawan Orochimaru, Naruto sampai berjanji tidak akan lagi menggunakan cakra Kyuubi karena dia tidak mau menyakiti teman-temannya. Setidaknya butuh beberapa arc dan episode untuk Naruto kemudian akhirnya bisa mengendalikan kekuatan Kyuubi, yaitu pada episode 243 sampai episode 246. Dan perlu diingat juga bahwa Kyuubi ini udah dipecah jadi 2 sama Minato. Setengahnya aja butuh Kushina untuk bantuin Naruto mengendalikan dan menaklukkan Kyuubi. Jadi ya nggak kebayang gitu kalau misalnya Kyuubi utuh 1 ekor dimasukkan ke Naruto, lalu gimana nasib Naruto, atau apakah Naruto akhirnya bisa mengendalikan Kyuubi? Itu pun setelah Naruto bisa menggunakan cakra Kyuubi, dia tidak serta-merta bisa menggunakannya dalam waktu yang lama. Karena teorinya, ketika Naruto masuk ke Kyuubi cakra mode, keduanya akan saling tarik-menarik cakra. Kita tahu kalau misalnya Kyuubi ini adalah monster yang penuh dengan cakra. Jadi secara kuantitas, jumlah cakra Kyuubi itu jauh lebih besar daripada cakranya Naruto. Nah, jika semakin lama digunakan, dikhawatirkan cakra Naruto ini akan duluan habis. Nah, jika cakra Naruto-nya habis, maka tubuh Naruto akan diambil alih sama Kyuubi. Dan barulah pada saat Perang Dunia Shinobi keempat, pada episode 329, Kurama akhirnya benar-benar menerima Naruto sebagai partner. Walaupun gue agak kecewa ya dengan lazy writing atau plot yang agak dipaksakan, dimana Kurama tiba-tiba flashback gitu ya ke masa lalu Naruto sampai akhirnya dia jadi mati sekarang. Terus dia merasa mungkin dia ini titisannya dari Rikudo Sennin. Ya meskipun begitu, secara sinematik sih tetap epic ya untuk ditonton gitu. Apalagi saat dia tampilin kalau Kakashi itu melihat Minato di dalam tubuh Naruto ketika Naruto menggunakan biju modenya gitu loh. Balik lagi ke topik, kita tahu kalau sebelumnya Kyuubi ini hanyalah kutukan bagi Naruto. Kurang terkutuk apa coba? Orang tuanya mati gara-gara Kyuubi. Dia jadi tidak punya teman karena dicibir dan dianggap monster oleh orang-orang di sekitarnya.
Jadi kalau dipikir-pikir bukannya privilege, ini ya kutukan gitu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, Naruto itu punya kesempatan yang cukup besar untuk jadi villain. Yang mana ini Naruto sendiri yang bilang ke Sasuke di episode 215 sampai 216. Tapi ini menarik nih, semakin banyak episodenya semakin kita ditunjukkan bahwa Naruto ini seperti tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, dan bukan ninja yang hebat kalau bukan karena dia punya Kyuubi, dan kalau bukan karena dia bisa menguasai cakra Kyuubi. Nah pertanyaannya, emang benar ya? Emang Naruto itu selemah itu kalau misalnya dia nggak punya Kyuubi? Nah kita bahas di poin selanjutnya. Tadi kita udah bahas bahwa Kyuubi itu adalah monster yang paling sulit untuk dikendalikan. Butuh sekian episode dan arc untuk sampai akhirnya Naruto bisa benar-benar menggunakan cakra Kyuubi dengan optimal. Atas hal inilah Naruto kemudian belajar banyak jutsu supaya dia tidak terus-menerus menggantungkan dirinya dan mengandalkan cakra Kyuubi untuk berbagai pertarungan-pertarungan yang sengit. Mulai dari Kage Bunshin, Rasengan, Rasen Shuriken, sampai ke teknik yang membuat Naruto jadi naik level, yaitu teknik Sennin Mode. Dan bisa dibilang Naruto itu jadi pahlawan desa Konoha juga karena Naruto menguasai Sennin Mode. Ya walaupun di bagian klimaksnya Naruto jadi Kyuubi lagi gitu loh. Tapi maksudnya Naruto itu bisa solo squad lawan Pain. Itu kan di awal-awal nggak langsung jadi Kyuubi, tapi jadi Sennin Mode dulu gitu. Dan kita juga tahu kalau di serial Naruto, dari Naruto yang masa kecil sampai Naruto Shippuden, itu ada sedikit sekali orang yang bisa menggunakan Sennin Mode. Hanya Naruto, Kabuto, dan Hashirama Senju. Untuk kasus Minato, Orochimaru, dan Jiraiya, mereka memang bisa menggunakan Sennin Mode. Tapi itu tidak sempurna dan jangka waktunya juga sangat singkat. Bahkan Shikaku nih, ayahnya Shikamaru, sampai bilang kalau Naruto ada di level yang jauh berbeda ketika dia bisa menguasai Sennin Mode. Jangan lupa juga kalau teknik ini yang menjadi kunci untuk mengalahkan Obito dalam mode Jinchuriki Kyuubi. Jadi ya tanpa punya Kyuubi pun Naruto dengan Sennin Mode tuh udah cukup kuat lah. Istilahnya untuk melawan ninja-ninja Tara Ninja ya. Kalau misalnya ngelawan alien ya itu beda cerita gitu loh. Nah kita lanjut ke poin ketiga, yaitu privilege orang tua. Di dunia shinobi kita mengenal adanya clan, dan clan ini ada banyak banget. Nah setiap clan itu punya jutsu atau tekniknya masing-masing yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya Uchiha dengan Sharingannya, Yamanaka dengan Shintensen, dan Hyuga dengan Byakugannya. Nah Naruto sebagai main karakter itu justru tidak diuntungkan dari garis keturunannya. Cakranya mungkin punya kapasitas yang besar, ditambah supply dari Kurama. Tapi hanya itu yang diwarisinya dari klan Uzumaki. Dia tidak mewarisi segel Uzumaki yang terkenal sangat kuat. Dia juga tidak mewarisi Hiraishin yang jadi teknik andalan Minato setelah Rasengan. Ya walaupun Hiraishin ini kan teknik dari Hokage kedua ya, yang dipelajari oleh Minato. Dan karena Naruto ini terlahir yatim piatu, jadinya dia tidak mendapatkan pelatihan atas jutsu-jutsu yang dikuasai oleh orang tuanya juga. Memang kalau kita mau adu nasib, ada karakter seperti Rock Lee yang kita bahkan tidak tahu orang tuanya siapa. Bahkan dia juga tidak bisa menggunakan cakranya dengan baik gitu, dia tidak bisa pakai ninjutsu. Tapi dalam konteks privilege orang tua, kalau kita bandingkan Naruto dengan klan-klan besar lainnya, ya tentu kita bisa bilang kalau Naruto itu justru tidak menikmati privilege itu. Ditambah kita tahu ada teori lucu-lucuan lah ya dari fans yang bilang kalau Naruto itu duitnya dikorupsi sama Hiruzen. Cara dia kan anak Hokage ya, kok bisa tinggalnya di tempat yang bisa dibilang tidak layak dan miskin banget gitu loh. Dia sampai harus makan ramen instan terus, bahkan susunya ini sampai udah basi gitu. Kayak aneh aja gitu rasanya ya. Kira-kira menurut kalian kenapa bisa begitu ya? Kalau menurut gua sih kayaknya demi plot cerita aja gitu, biar nggak terlalu tertebak dari awal kalau Naruto itu adalah anaknya Hokage. Ya supaya ada kesan misterius ya, ini siapa sih orang tuanya gitu. Jadi saat kita tahu siapa ayahnya Naruto ya kita dibuat kaget atau surprise lah. Walaupun ya tetap ada petunjuk clue atau hint yang kayaknya kalau dihubungkan kita harusnya tahu dari awal. Ya sama kayak kasusnya Obito lah ya. Naruto mungkin bukan MC terbaik, tapi dalam perjuangannya meraih impiannya sebagai Hokage, dia tidak serta-merta mengandalkan privilege atau mengandalkan kekuatan giveaway. Ya memang di akhir Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto dapat giveaway kekuatan dari Rikudo Sennin. Tapi ya jangan lupa kalau Naruto itu juga sebelumnya udah cukup kuat. Dia sampai time skip 2 tahun untuk latihan total sama Jiraiya, latihan meningkatkan Rasengan untuk jadi Rasen Shuriken, sampai ke menguasai teknik Sennin Mode. Yang udah gue jelasin di awal tadi kalau teknik ini tuh bikin Naruto jadi naik level yang mungkin jauh banget daripada teman-temannya gitu. Jadi ya ibarat main game, Naruto itu sudah melewati tahap-tahap yang memang sudah seharusnya.
Jadi ya bukan berarti Naruto itu dari nol kemudian tiba-tiba dapet giveaway dan jadi overpower gitu, enggak. Justru buat orang-orang yang bilang bahwa Naruto itu cuma mengandalkan giveaway dan mengesankan kalau Naruto itu nggak berjuang, itu justru mencederai nilai-nilai yang mau diajarkan oleh anime ini, yaitu bahwa kita bisa merubah takdir yang sekalipun udah ditulis sejak awal gitu. Kalau kayak gini kan soalnya ada anggapan kalau Naruto itu anaknya Hokage dan dia punya Kyuubi, otomatis membuat dia jadi shinobi yang terkuat. Padahal dia juga berusaha keras dan bahkan tak jarang hampir mengorbankan nyawanya sendiri dalam usahanya mencapai tujuannya tersebut. Dan sekian untuk analis anime episode perdana ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video ini, kasih juga komentar, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa kasih dukungan gue di Saweria dengan scan QR ini atau klik link di deskripsi. Video ini juga tersedia versi tulisannya di website dan linknya udah gue taruh di deskripsi juga. Dan sekian, gue Farhan, thank you and see ya.